nauzubillah min zalik ya. Nah Ustazah nih seperti tadi yang udah kita lihat ya, ini kan kadang suami yang ceritain masalahnya nih, ada juga nih suami yang suka ember nih ke teman-temannya kalau lagi nongkrong kan biasanya suka kayak gitu ya Ustadz ya. Saking Buka sebenarnya aibnya ya. untuk membanggakan, Iya, tapi jatuhnya benar. mencemarkan. Nah itu, nah ini sebenarnya apa sih dalam pandangan Islam sendiri nih kalau suami membongkar aib istrinya di depan orang lain nih, misalnya sahabat-sahabatnya, seperti apa tuh Ustazah, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Prihatin sekali dengan hal seperti ini sebenarnya. Tadi istri bongkar aib suami, udah biasa karena perempuan itu al-hawa, hawa itu, ya. Jadi namanya juga hawa, nggak bisa mingkem mulutnya. Ya, Aca sih nggak pernah sih bongkar yang aneh-aneh sih soal Nauzubillah min Desta zalik ya. Nauzubillah Jadi min harus bisa zalik. menjaga gitu. Ya, setiap rumah tangga ketika kita menjalani bahtera rumah tangga pasti ada saja cekcok, perselisihan, pertengkaran. Yang satu pengen menang, yang satu juga pengen menang. Silahkan bertengkar, silahkan karena itu bumbu rumah tangga. Akan tetapi ketika bertengkar kita harus menjaga beberapa hal agar pertengkaran itu tidak sampai kepada perceraian. Apalagi kepada hal-hal yang bisa merugikan keluarga, anak, saudara. Karena ada 3 penyebab, jangan sampai 3 hal ini kita lakukan kalau lagi bertengkar sama pasangan. Nah, apa Pertama, tuh, kita nggak boleh caci maki. Nah ini nih. Caci maki sama pasangan kita ya. Subhanallah, dasar kamu apa gitu ya. Misalnya gitu, jadi Ya subhanallah, jadinya ke fisik ngata-ngatain kadang-kadang ke fisik ya. jadinya ya. Dasar kamu mohon maaf kalau di kamar seperti ini. Akhirnya menyakiti Aduh, lagi subhanallah. istrinya, menyakiti lagi pasangannya. Pertama jangan caci maki. Yang kedua tidak boleh KDRT. Kekerasan Innalillahi. dalam rumah tangga. Nah. Berapa banyak pasangan atau suami, bukan hanya suami tapi juga istri, Istri juga suka yang KDRT main tangan loh. KDRT sama suami. Jeger juga ya istrinya. Iya subhanallah, jadi tidak dibolehkan KDRT dalam bentuk Innalillahi. apapun. Kalau lagi marah, marahnya kalau bisa mulut aja. Iya. Itu pun harus dijaga mulut. Benar. Kalau memang sudah sangat marah terhadap istri, tinggalin istrinya. Tinggalin, karena meninggalkan istri yang sedang marah itu bisa apa ya, merubah suasana. Atau dengan cara yang ketiga, Rasulullah kalau Siti Aisyah lagi marah, cemburu itu dipeluk sama Rasulullah. Masya Allah Jarang gemasnya. laki-laki yang kayak gini kayaknya. Masya Allah. Istri marah dia ikutan marah ya. Lo kenapa sih ngomel Makin mulu? naik ya. Makin naik gitu kan, subhanallah. Jadi jangan lakukan 3 hal ini, KDRT, caci maki, dan yang ketiga yang paling fatal sekali, membicarakan aib istrinya. Baik di depan dirinya, jadi pas dia lagi berantem sama istrinya ternyata ada anaknya. Anaknya ngedenger nih Ustadz. Benar. Oh ternyata ibu saya kayak gini, ayah saya kayak gini, tidak boleh 3 hal ini. Makanya tadi ayat yang sering Ustadz Maulana bawakan sangat berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian buat laki-laki. Laki-laki juga adalah pakaian buat perempuan. Jadi saling menutupi. Syekh Jalaluddin dalam tafsirnya, tafsir Jalalain mengatakan makna penutup atau pakaian di sini adalah yang pertama sebagai pelindung. Melindungi kekurangan istri, melindungi keburukannya, melindungi hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, itu yang harus dilakukan. Yang kedua sebagai penutup aurat. Istri punya aurat, suami punya aurat, kita tutupi, saling menutupi. Jadi untuk menutupi, untuk melindungi, dan makna pakaian yang ketiga itu adalah sebagai sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat. Kita kalau pakai baju kan paling dekat sama kita, melekat pakaian ini. Masya Allah. Jadi istri itu adalah orang yang paling dekat dan melekat dengan diri kita. Yang tahu semua keburukan kita itu istri. Yang tahu saya kalau tidur bagaimana, ngorok atau tidak siapa? Aduh, itu cuman... Suami saya kan lagi ikut ya Ustadz ya. Yang tahu Kak Caca kalau di rumah bagaimana siapa? Ya, Desta kan, suami, suami iya, kan, Desta. subhanallah, bukan yang lain-lain. Jadi aib kita yang paling tahu itu suami kita. Ya jadi dilarang membuka aib pasangan kita, apalagi mohon maaf sekali, aib yang ada dalam kamar. Berapa banyak laki-laki yang dia memuji istrinya, tadi Ustadz Syam sudah menyampaikan hadis riwayat itu ya Syekh. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, Inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah, ar-rajulu yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilaihi, thumma yansyuru sirraha. Suami yang malamnya merayu istrinya bersenang-senang,
bercampur dengan istrinya, tapi di siang hari dia buka semua aib istrinya, dia jelekan istrinya di hadapan halayak ramai. Nah ini subhanallah. suami yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, apalagi Jadi kalau Islam sampai sangat melarang. nyampe ke kuping istrinya ya. Iya. Nah itu dan Apalagi yang mengetahui itu orang tuanya, benar. keluarganya. Nanti kan jadinya semuanya jadinya melebar sakit hati bukan istrinya doang ya Ustazah, tapi juga sampai ke keluarganya juga karena merasa nggak terima ya. Subhanallah. Nah jamaah sekali lagi nih ya. Jadi